Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ketika sudah terdengar azan untuk Jumatan agar meninggalkan semua aktivitas walaupun itu adalah aktivitas yang sangat produktif seperti praktek jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil di hari Jumat dalam rangka untuk Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, yaitu menuju kegiatan Jumatan, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Praktek jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan dalam posisi khatib sudah naik mimbar termasuk di antara perbuatan yang terlarang, meskipun ulama berbeda pendapat apakah statusnya sah ataukah batal. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan di surat Al-A'raf bagi para hambanya yang dia beriman dan bertakwa kepadanya akan Allah bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi, sebagaimana Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal semacam ini kepada para hambanya karena para hamba ketika mereka tinggal di muka bumi butuh untuk bekal hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara kunci keberkahan bekal hidup itu adalah ketika mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah, kebalikan akan hal ini, ketika seseorang meninggalkan takwa dan iman kepada Allah, maka Allah akan cabut keberkahan itu. Dan bentuk Allah mencabut keberkahan itu beragam. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian dari harta manusia cepat rusak dan tidak tahan lama. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Dengan sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, maka daging dan makanan bisa menjadi busuk, bisa menjadi basi. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, laula banu Israila lam yakhbuzid ta'am wa lam yakhnas al-lahm. Andaikan bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel, andaikan bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel, maka makanan tidak akan cepat basi dan daging tidak akan cepat busuk. Kita bisa melihat kondisi makanan yang ada di sekitar kita. Ada yang hanya bisa bertahan sehari, ada yang hanya bisa bertahan 2 hari. Daging juga demikian. Dalam waktu yang tidak lama, ketika tidak di treatment khusus, ketika tidak diberikan layanan khusus, maka daging itu akan membusuk. Dan Nabi SAW menyebutkan kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebabnya adalah perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Demikian pula disebutkan
dalam ayat di surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang mendapatkan harta dengan cara riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullah menyebutkan, yamhaqullahu riba bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah membinasakan riba. Ada dua bentuk bagaimana cara Allah membinasakan riba. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan harta riba itu dari tangan pemiliknya. Dan itu mudah bagi Allah. Bisa jadi ada orang yang kaya dengan cara riba, dia mendapatkan harta yang jumlahnya banyak dengan cara riba, lalu Allah habiskan, Allah hilangkan dalam waktu sekejap dengan semua cara yang dia kehendaki. Wadzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Atau kata Ibnu Katsir rahimahullah, cara yang kedua adalah bi ayyumhiqahu min barakatiha. Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan harta itu, fala yanfa'uhu, sehingga harta itu tidak memberikan manfaat baginya. Dan betapa banyak ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi harta itu tidak bermanfaat baginya. Kita bisa saksikan dalam kehidupan nyata betapa banyak orang yang mendapatkan harta haram, saat menerimanya dia ketakutan, saat menyimpannya dia ketakutan, saat menggunakannya dia ketakutan. Sehingga ini sudah menjadi bukti bagaimana Allah menghukum dirinya. Harta yang dia dapatkan dengan cara yang terlarang itu ternyata tidak bisa menenangkan dirinya, tidak bisa dia nikmati. Saat menerima dia ketakutan, dia diam-diam, dia sembunyi ketika menerima. Saat menyimpan dia juga ketakutan, dia pinjam nama orang lain untuk menyimpannya, dia pinjam rumah orang lain untuk menyimpannya. Ada orang yang beli kendaraan, beli properti atas nama orang lain karena ketakutan nanti diaudit. Dia ketakutan ketika menyimpan. Saat menggunakan dia juga ketakutan. Betapa banyak orang yang dihukum oleh Allah di dunia dengan harta haram yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan harta itu dengan cara dia tidak bisa memanfaatkannya. Demikian pula ada sebagian di antara hamba yang dia memiliki harta namun tidak mengantarkan dirinya untuk semakin taat kepada Allah, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat sepeser pun ketika di akhirat. Dia tidak mendapatkan pahala dari jerih payah yang dia lakukan. Dia tidak mendapatkan kenikmatan akhirat dari letih yang dia gunakan ketika di dunia mencarinya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarlah Allah yang Allah katakan di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba, dan bentuknya salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan harta riba itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, keberkahan ekonomi sejatinya bukan dilihat dari jumlah harta yang melimpah, bukan dilihat dari betapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, karena semakin dekat dengan hari kiamat harta itu semakin melimpah. Nabi SAW pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakthural mal hatta yafidha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi beberapa kejadian. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya adalah wa yakthural mal hatta yafidha. Harta itu semakin banyak sampai melimpah ruah. Dan bahkan di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sungai Efrat besok akan tersingkap, kemudian muncul gunung emas. Muncul gunung emas sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Karena itu jamaah, dalam bayangan sebagian orang bahwa ketakwaan berupa ketaatan akan menambah uang, menambah jumlah saldo yang dimiliki oleh hamba, bukan seperti itu hakikatnya. Keberkahan yang kita kejar adalah bagaimana ketika harta yang kita miliki bisa menyebabkan hidup kita jadi semakin nyaman, bisa menyebabkan hidup kita jadi semakin tenang. Bukan kemudian ketika ada banyak harta namun manusia justru semakin berantem dan mereka berebut dengan harta tersebut sehingga hidupnya tidak nyaman. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya, namun yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasu kama yatanafasuha, lalu kalian bersaing
untuk mendapatkan dunia itu sebagaimana umat masa silam bersaing untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu membinasakan kalian, membuat kalian semakin jauh dari aturan Allah, sebagaimana dulu harta benda itu bisa menyebabkan orang sebelum kalian mereka semakin menyimpang dari ajaran Allah. Karena itulah jamaah di belakang Allah, ketakwaan yang kita bangun dengan aneka ibadah yang kita lakukan dan upaya amal soleh yang kita kerjakan, di antara yang kita harapkan adalah Allah memberikan dampak baik berupa keberkahan setiap aktivitas bisnis yang kita kerjakan, mendatangkan keberkahan dari harta yang Anda miliki, sehingga walaupun secara nilai bisa jadi kelihatannya sedikit, tapi secara manfaat bisa menghasilkan yang lebih banyak. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah, saya memandang bahwasanya tempat ini bukan masjid. Maka Anda yang duduk di sini sedang Jumatan walaupun tidak di masjid, sehingga tidak perlu ada tahiyatul masjid, maka Bapak bisa datang langsung duduk dan dengarkan khutbah. Kita kembali kepada masalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Sikhir mendatangi Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau sedang membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Lalu beliau berhenti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini kendaraanku, ini tabunganku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, hakikat dari hartamu itu wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Illa ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Yang pertama, apa yang kau makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kau pakai sampai rusak. Yang ketiga, apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizkimu. Sehingga hakikat dari jatah rizki, dan itulah sebenarnya harta yang dimiliki oleh hamba, adalah harta yang melayani dirinya, baik layanan dunia maupun layanan akhirat. Kita mungkin lebih pintar mengumpulkan harta daripada memanfaatkan. Anda misalnya memiliki tabungan dalam jumlah banyak, tapi yang kita gunakan hanya sedikit dari tabungan itu. Kita punya beberapa pakaian, yang kita pakai hanya beberapa dari pakaian itu. Demikian pula kita punya banyak perabotan, tapi yang kita manfaatkan hanya sebagian kecil dari apa yang kita punya. Yang ada di lemari, yang Anda simpan, yang ada di rekening, itu hakikatnya belum menjadi rezeki kita. Harta kita yang sejatinya adalah apa yang melayani kita. Dan pelayanan itu ada 2. Pertama, ketika di dunia, bentuknya adalah apa yang bisa menghasilkan layanan real dalam hidup kita, baik yang kita makan maupun yang kita gunakan. Dan yang kedua adalah layanan akhirat, adalah semua harta yang sejatinya bisa menghasilkan pahala untuk simpanan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah jamaah, sebagian ulama memaknai sabda Nabi SAW, bagi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, kata Rasulullah SAW, falyasil rahimah, maka hendaknya dia melakukan silaturahmi. Karena ketika seorang hamba silaturahmi, dia keluar biaya, dan biaya itu akan berwujud menjadi pahala disebabkan karena dia melakukan ketaatan. Maka harta yang sejatinya bagi seorang muslim adalah harta yang bisa mendatangkan pahala baginya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap harta yang kita simpan memberikan manfaat yang besar, baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أعنهم على تنفيذ أماناتهم، اللهم ارزق لهم وزراء الصالحين، اللهم ارزق لهم بطانة الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000 US. Hubungi 0812 9090 4331.